Bahkan di Instagram gue pun masih gue bilang tolong jangan hujat Tony, gue masih bilang begitu. Tapi kan persepsinya marah-marah. Halo Abad, sebetulnya gue tidak mau lagi menanggapi karena kan sudah klarifikasi di live Instagram. Kalian bisa ambil di live Instagram saya gitu kan. Kenapa saya menangis ya karena saya tuh kan orangnya suka apa sih namanya? Bukan emosian. Bukan. Apa-apa tuh dipendem, gitu. Ngerti nggak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu loh, gitu. Jadi seberapa pendem sih Kak Niki, maksud apa yang Kak Niki pendem soal seperti yang kalian tahu, saya tidak pernah menjelek-jelekan bilangnya apa ya? Belum, karena kan dia belum menceraikan saya ya, suami saya ya. Saya tidak pernah, setiap kalian wawancara saya tidak pernah menjelekan dia. Malah netizen bilang dia, kalian juga suka tanya kan ke saya kan, nggak punya kerjaan ya suaminya ya, kata netizen mau kondo ya. Kalian kan suka nanya gitu kan. Tapi kan saya balasnya enggak kok, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, walaupun dia sudah tidak jadi polisi lagi, tapi dia tetap dibayar sama pemerintah sebesar 20 juta. Saya selalu bilang begitu, saya nggak pernah ngejelekin gitu. Nah, kenapa saya menangis? Ya karena itu gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, makanya keluar dengan sendirinya gitu. Berarti masalahnya nggak saat ini aja dong Kak Niki, berarti sebelumnya juga ada masalah yang Kak Niki pendem sampai lubernya sekarang. Ya mendemnya sering kan, namanya masalah rumah tangga itu, semua rumah tangga pasti ada masalah, nggak mungkin dong rumah tangga tuh baik-baik aja ya kan. Pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaliknya saya ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Ya, tapi kan ini akhirnya jadi sesama di sosmed saling tidak. Jadi gini ya, kalau kalian tuh pasti kan following Instagram gue dong, nggak mungkin enggak ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri ya, untuk supaya apa ya namanya ya, kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo, netizen ini kan bilangnya kita berzinah ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah itu berarti bukan kumpul kebo, harus ada status, bukan pacar tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami gitu kan. Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo gitu. Terus ada caption, mungkin kalian juga ada simpan captionnya, saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kocet. Nah, abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa, ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau rayakan gitu kan, memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia gitu kan. Ya apalagi soal katanya tas. Terus habis itu kan saya bilang saya kaget pas bangun tidur sekitar jam 8, saya bangun tidur, saya bikin jus seperti biasa untuk anak-anak, untuk dia saya bikin omelet untuk sarapan ya kan. Terus saya tanya Ati, bapak mana? Nggak tahu karena pintu pagar ini terbuka, kayaknya nggak tertutup. Saya pikir dia pergi lari pagi gitu kan, nanti dia balik lagi. Ternyata setelah saya tunggu kok nggak pulang-pulang. Terus saya ngecek handphone, kalau lagi tidur kan biasanya handphone saya matiin gitu.
Terus pas saya cek ada WhatsApp dia bilang, Amor, my love, I'm sorry, I have to go, bla bla bla. I love you so much, I love you kids, but after we have fight gitu kan, satu minggu yang lalu. Berarti sekarang udah hampir 2 minggu yang lalu lah kita berantem hebat gitu kan. Terus dia butuh waktu katanya, dia butuh space gitu kan. Padahal waktu itu saya yang minta butuh space, tapi dia tidak izinkan saya pergi ke Swiss waktu itu kan. Tapi akhirnya dia pergi diam-diam. Sebetulnya dia pergi diam-diam pun tidak ada masalah buat saya gitu ya. Karena kan dia laki-laki dewasa, 33 tahun gitu kan. Dia mau pergi kemana saja pun terserah gitu. Cuman yang saya nggak habis pikir kenapa harus diam-diam itu pertama. Karena saat habis berantem, terus dia anterin anak saya ke London, 3 hari pulang kita baikan seperti layaknya suami istri. Saya sudah bilang, I say apologize, saya minta maaf karena saya sudah menampar kamu, saya tidak akan melakukan itu lagi, maafkan saya. Dia bilang iya, saya maafkan dan kamu tolong jangan ulangi lagi. Sudah, baik tuh, boleh tanya sama orang rumah. Baik, sebaik-baiknya kita makan, kita pergi, kita nonton, kita belanja gitu kan. Terus yang saya nggak habis pikirnya lagi, gimana ya nanti dibilangnya menjelekkan, membuka aib segala macam gitu, nggak mau gitu. Karena biar bagaimanapun dia kan pernah ada di hidup saya 10 bulan loh dia tinggal di rumah saya, 10 bulan dia tinggal di rumah saya. Ini yang faktanya aja ya, kalau mau ngejelek-jelekin tuh bukan begini ya. Kalau mau jelek-jelek tuh banyak sekali yang menjelekkan, tapi saya tidak mau keluarin gitu. Maksud saya waktu dia pergi tidak membawa barangnya gitu. Kayak dia kan dari Bali, dulu kan dia tinggal di Bali 1 tahun lebih ya. Saya menemukan dia di Bali gitu kan. Terus dia coba mendekati saya berkali-kali, tapi saya tolak. Akhirnya waktu itu ada rave party di Bali. Saya lagi makan malam-malam tuh, terus tiba-tiba dia muncul gitu kan, ngomong lah baik-baik segala macam. Dia suka sama saya, dia mau pacaran sama saya. Padahal saya sudah sering bilang, saya ini janda anak 3 gitu kan. Saya ini bukan artis biasa. Saya ini kontroversial, saya ini banyak masalahnya. Kamu bisa cek di Google segala macam. Dia cek di Google kok segala macam. Dia bilang dia terima itu, dia tidak peduli, dia tidak mau mengingat masa lalu. Yang penting adalah masa depan yang bakal kita jalani berdua. Terus setelah dia ngomong itu, gue berpikir ya kalau dia bisa terima begitu ya baik. Tapi tetap tuh belum pacaran juga. Akhirnya saat opening Atlas di Bali, saya mengundang dia dan teman-teman saya yang lain gitu kan. Nah di situ lebih intens lagi dia ngomongnya. Dia bilang saya mau sama kamu lah, bla bla bla, ini itulah pokoknya. Sudah. Terus saya bilang kalau kamu mau sama saya, kamu tidak boleh tinggal di Bali gitu. Kamu harus pindah dari situ karena saya tahu Bali hidupannya seperti apa ya. Di Bali itu kan ya party, ya happy size, ya kan. Satu malam bisa beda-beda orang gitu kan. Freedom life, saya nggak suka gitu kan. Terus saya tanya, kamu mau nggak? Kalau kamu mau oke gitu kan. Tapi saya di sini lagi sedang ngurus. Jadi dia tuh ceritanya setelah selesai jadi polisi, tidak mau lagi jadi polisi, dia itu ceritanya pengen jadi desainer, perancang baju ceritanya. Dan dia lagi bikin kaos. Dan akhirnya kita ke tempat pembikinan kaosnya dia, namanya Son kalau nggak salah itu ya. Pas saya datang ke sana, saya tanya, ini mana kaosnya si Tony? Terus dikasih tahu ini kaosnya. Terus saya tanya berapa harganya, karena tas saya pegang begini bahannya, wah ini bahannya jelek kok dikasih harganya mahal banget ya gitu kan. Terus saya bilang, kenapa kamu kasih mahal banget? Langsung dia bilang, oh iya deh buat Mbak Niki jadi murah gitu. Nah saya pikir itu udah langsung diproses gitu kan. Ternyata sampai detik ini pun itu tidak jadi gitu. Akhirnya dia datang ke Jakarta, kita berpacaran. Gak lama kita berpacaran, saya masuk Serang Kota ya kan. Di kelas 1 Serang Kota itu selama 2 bulan setengah. Selama 2 bulan setengah itu juga saya bertanya sama dia sebelum saya masuk ke sel. Saya masih pegang handphone, saya telepon. Yang saya telepon adalah cuma 4 orang saat itu. Dia, Kak Fitri,
Kak Amel, Coach Chen, that's it, cuman dia aja. Terus saya bilang sama dia, saya di penjara, saya tidak tahu saya salahnya apa, tapi saya tidak tahu berapa lama saya akan ada di sini. Kalau kamu mau pergi boleh, tapi kalau kamu mau tinggal di rumah saya boleh, tapi ada anak-anak saya yang akan merepotkan. Nggak apa-apa, saya akan menjaga anak-anak kamu karena saya mencintai kamu dan anak-anak kamu, gitu kan. Padahal sih nggak merepotkan juga karena kan di rumah ada 4 pembantu, ya kan, dan kalian lihat sendiri kan betapa dekatnya anak-anak saya dengan Teh Ati, gitu kan. Ya sudah, saya bilang kalau memang mau apa namanya tinggal di sini, stay ya silahkan, tidak ada masalah gitu. Ya sudah, 2,5 bulan berlalu, akhirnya saya keluar tanggal 29 Mei. Terus akhirnya kita memutuskan karena gue melihat dia tulus dengan anak-anak. Gue tuh orangnya tuh selalu gampangan tulus kalau ada laki-laki yang sayang sama anak gitu. Nggak ngerti kenapa hati gue tuh terhenyut gitu kalau ada seorang laki-laki yang bisa mencintai anak gue gitu. Terus akhirnya ya sudah, dia bilang gue mau melamar lo gitu, tiba-tiba gitu kan, gue mau serius sama lo gitu, mau nggak? Ya gue mau aja gitu kan, karena ya anak-anak gue juga udah deket, soalnya 2,5 bulan nggak ada gue, cuma ada dia kan. Ya udah, akhirnya kita bicara, pergilah kita ke Tasikmalaya gitu. Kenapa gue pilih Tasikmalaya? Karena kan di situ bertoleransinya cukup tinggi ya, masjid berdampingan sama gereja tidak ada masalah gitu kan. Jadi kayaknya itu tempat yang bagus, dan itu juga tempat ibunya Coach Chen di situ. Akhirnya ya sudah dilangsungkanlah pernikahan siri di sana gitu. Nah, mungkin ini menjadi keruh gitu ya, karena kalau dilihat Tony itu sangat tidak terima ketika dibilang mencuri dari kamu. Seperti apa mungkin? Nah gini, yang bilang mencuri itu kan bukan saya, ya kan? Yang bilang mencuri itu tidak pernah keluar dari mulut saya dan dari Instagram saya. Di Instagram saya itu saya bilang, kenapa kamu membawa tas pemberian dari papa saya? Dan kenapa kamu membawa gelang hadiah dari Kak Amel? Terus kenapa kamu membawa sweater adik saya yang ada di ruang wardrobe? Gitu kan, sekitar 3 atau 4 biji gitu kan. Dan itu kita nggak usah ngomongin masalah harga lah ya, karena kalian tahu sendiri gue nggak mungkin ngebeliin adik gue barang-barang yang murah gitu kan, apalagi itu sweater untuk keluar negeri gitu kan. Itu yang gue pertanyakan di Instagram gue. Bahkan di Instagram gue pun masih gue bilang, tolong jangan hujat Tony. Gue masih bilang begitu. Tapi kan persepsinya netizen ini menuduh dia adalah seorang maling, ya kan? Jadi bukan gue yang ngomong dia maling gitu, karena tidak pernah keluar dari mulut gue kata-kata maling gitu kan. Nah tiba-tiba dia langsung membalas dengan instastory. Dia bilang katanya barang-barang itu adalah pemberian dari saya. Saya juga bingung ya. Setahu saya kalau udah suami istri itu boleh pakai barang apa aja gitu kan. Suami boleh pakai barang istri, istri boleh pakai barang suami. Tapi kan bukan berarti itu memiliki, tapi kan bukan berarti itu dikasih, ya kan? Itu dipinjamkan, karena dia kan ada tas di sini warna hitam, tapi memang tasnya memang kurang bagus, dan dia katanya pengen nge-gym. Akhirnya saya daftarkan dia nge-gym di Nafa Park bersama Coach Chen dan Kak Fitri, yang kalau kalian sekali tuh saya lagi nge-gym berdua gitu kan. Nah, makan terus kan kalau nge-gym itu kan dia bawa anduk, dia bawa sabun, dia bawa baju ganti. Terus saya bilang, kamu pakai aja tas ini gitu, kamu pakai saja tas ini. Nah, bukan saya bilang ini tas buat kamu ya, bukan begitu. Itu dia nangkepnya itu dikasih ya. Iya, jadi dia mikir nangkepnya, oh ini buat gue nih berarti gitu. Karena bahasa Inggrisnya Tony juga kurang baik, bahasa Inggris saya juga kurang baik gitu kan. Jadi mungkin miskomunikasi. Terus saat di Jogja liburan kan kayak gini nih, saya kan suka pakai gelang dari dulu banyak ya. Terus di sini biasanya saya taruh gelang satu warna hitam yang ada bandulan goldnya itu dari Kak Amel. Saya sebenarnya nggak mau ngungkit apa-apa ya, buat saya ya udahlah nggak apa-apa, itu murah bisa dibeli juga kan. Saya duduk di sebelah dia, saya bilang, baby kamu mau nggak pakai ini, pakai aja buat kamu, pakai aja buat kamu. Tapi menurut dia itu buat dia gitu loh. Tapi maksud saya pakai saja gitu loh. Tapi dia mengartikannya beda.
Dan mungkin para haters ini mungkin mendm Tony seolah-olah Tony ini adalah pencuri gitu. Nah, keselah dia dibilang pencuri gitu loh. Satu kerjaannya Tonton ini jadi pengaruh cekcok kemarin nggak sih Kak? Katanya? Sebetulnya Berantemnya karena apa sih? jadi gini, sebetulnya dia ada duit ataupun tidak ada duit, saya akan tetap mencintai dia. Karena saya tidak mencari laki-laki yang kaya raya. Saya udah pernah menikah dengan laki-laki yang kaya raya. Ternyata kan kalian tahu sendiri kan seperti apa, selingkuh, begini begitu. Saya nggak mau cari yang seperti itu. Yang saya mau adalah sederhana saja, tapi mencintai saya sepenuh hati, mencintai anak-anak saya sepenuh hati, gitu kan. Kalau soal pekerjaannya, memang Tony kan tidak ada pekerjaan sebetulnya, karena kan dia sudah retire dari kepolisian gitu. Tapi dia tetap diberikan salary dari kepolisian sebesar 20 juta setiap bulan. Nah, itulah yang dia pakai untuk membiayai hidupnya. Lalu kalau yang saya tebak dan bukan saya tebak ya, saya merenung gitu kemarin, kenapa ya kok tiba-tiba dia begini. Oh, saya baru tahu, mungkin ini pembelaan diri dia kepada netizen Indonesia supaya dia tidak dijelek-jelekan gitu. Jadi supaya biarkan sayanya aja yang dijelek-jelekan gitu. Tapi nggak apa-apa kan, kalau Nikita Mirzani kan sudah biasa dijelek-jelekan, sudah biasa dibully, sudah biasa dihina gitu kan. Itu kan konsekuensi ya. Tapi mungkin dia tidak siap akan hal itu. Padahal dulu waktu masih sama saya tuh kan dia suka buka DM tuh juga banyak tuh yang bully dia, yang ngechat dia, bully dia segala macam. Nah, sekarang kayaknya banyak juga yang ngechat dia itu untuk yang tadinya ngebully jadi menyemangati dia gitu untuk melakukan peperangan di sosial media gitu loh. Yang dia posting itu kan the truth itu kan, ya jadi kalau saya mau ladenin, mengeluarkan bukti juga gitu kan, berarti saya sama aja sama dia gitu. Karena biar bagaimanapun dia pernah ada di hidup saya, dia pernah sayang sama anak saya, jadi saya tidak akan membalas gitu. Dan yang dia posting itu kan juga cuman begitu-gitu aja. Dia tidak memposting chat-chat di mana yang bagaimana dia mengemis cinta ke saya, bagaimana dia memohon kepada saya, bagaimana dia meminta sesuatu kepada saya. Kan dia tidak post. Kan kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Coba yang dipost nominal uang segala macam. Jadi kalau nominal uang itu 92 juta itu, jadi waktu saya lagi berantem sama Tony, saya harus ke Swiss karena saya mau healing. Terus dia tahu saat itu saya mau ke Swiss. Terus dia bilang, kamu nggak boleh pergi. Kenapa? Saya mau healing, saya stres di rumah, saya nggak mau berantem terus gitu kan. Mungkin dengan saya pergi, saya bisa merasakan apakah saya rindu dengan kamu atau tidak gitu kan. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu kan. Tapi dia tidak kasih saat itu malam-malam. Terus dia bilang, saya ganti uang tiket kamu. Dia bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya betul diganti 92 juta. 92 juta itu adalah uang tiket yang harusnya saya ke Swiss. Tadi jadinya tidak ke Swiss gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang ke orang itu uang itu ke Swiss, dia bohong gitu. Padahal itu ke Swiss bener, tiketnya ada, semua ada karena semua diurusin sama dia gitu kan. Terus yang 54 juta itu adalah hadiah Valentine, itu juga ada di WhatsApp semua. Tiba-tiba dia kirim, baby this is for you for Valentine, I love you. Terus dia kasih icon love gitu kan. Terus saya bilang, saya tidak perlu uang kamu, saya kembalikan, tidak, ini untuk kamu, hadiah dari saya gitu kan. Terus saat saya ulang tahun, saya dibelikan gelang juga. Ya saya happy, tapi saya bilang kamu nggak usah spend money, keep aja uang kamu, karena saya tahu uang dia ada berapa di rekening gitu kan. Uang dia itu di rekening itu cuman ada kurang lebih 900 jutaan ya selama dia hidup sampai 33 tahun gitu kan. Saya juga bingung kenapa nominalnya kecil sekali gitu kan.